Shalom, selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman di rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita, yaitu dengan mengangkat pujian dengan apakah ku balas. Untuk melanjutkan ibadah kita selanjutnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu ya Tuhan. Dari kami berangkat dari rumah hingga pada tempat ini ya Tuhan. Tuhan masih menyertai kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kira walaupun ibadah ini ya Tuhan mulai online ya Tuhan, kira Tuhan berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami ya Tuhan yang di rumah ya Tuhan. Kira Tuhan berkati selalu mereka ya Tuhan. Tuntunlah mereka setiap langkah mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, khususnya untuk pandemi corona ini ya Tuhan, ya Tuhan berkati ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita akan lanjutkan ibadah kita, itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, itu selidiki aku. Aku
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Pak Gede Sulaiman. Saya persilakan. Salam, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya membawa renungan dari PA Persekutuan Pemuda Kristiase GKPB dalam masa bulan misi Pentakosta tahun 2020. Adapun bulan misi Pentakosta tahun 2020 ini dengan tema menjadi gereja yang memberkati dan subtema jangan takut, bersatulah dan tetap bersaksi dalam kuasa Roh Kudus. Dan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 12 ayat 32. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, tiba waktunya kami bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh belajar firman-Mu dengan baik, kami dapat mengerti, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, segala kuasa si jahat yang ingin mengganggu dan mengacaukan pemberitaan firman-Mu ini, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Injil Yohanes 12 ayat 32, saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Injil Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Judul renungan kita saat ini adalah Tetap Bersaksi Bagi Yesus. Tetap bersaksi bagi Yesus. Bersaksi merupakan kata kerja yang artinya bersaksi bukan merupakan suatu hal yang hanya dapat diucapkan, melainkan juga dapat dilakukan. Bahkan dalam kehidupannya, Tuhan Yesus juga bersaksi tentang kuasa Allah kepada murid-muridnya dan juga kepada semua orang. Begitu juga dalam bacaan puji dan janji kita hari ini, dikatakan bahwa Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Bilangan 22 ayat 18. Di sini Bileam juga bersaksi kepada pegawai-pegawai Balak bahwa sekalipun dia diberikan emas dan perak seistana penuh, dia tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan. Bersaksi atau menjadi saksi merupakan hal yang berat dan sulit, juga dengan risiko yang besar. Oleh sebab itu, dalam sebuah kasus, terkhusus kasus pidana, saksi diberikan perlindungan. Kerahasiaan saksi selalu dijaga dengan baik, jangan sampai bocor atau diketahui oleh terdakwa atau keluarganya. Karena akan berbahaya apabila terdakwa atau keluarganya mengetahui identitas dari saksi tersebut. Oleh sebab itu, pihak kepolisian akan memberikan perlindungan kepada saksi. Namun, di sisi lain, menjadi saksi juga memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu mau menceritakan cerita sesungguhnya.
tidak lebih dan tidak kurang. Juga tidak mau tergoda dengan hal-hal yang berusaha meruntuhkan kejujuran saksi, contohnya saja menerima suap. Sebagai kaum muda yang belum memiliki banyak pengalaman, menjadi saksi merupakan hal yang berat. Namun, hal itu harus kita lakukan. Dikarenakan kita harus menjadi saksi bukan untuk manusia, melainkan menjadi saksi bagi Allah. Jika kita lihat sekilas, hal ini sangat berat dan pastinya membuat kita takut. Namun saat kita mau melakukannya dan mengesampingkan rasa takut kita, yakinlah bahwa Tuhan akan melindungi kita dan memampukan kita dalam kita menjalani tugas dan kewajiban kita untuk kemuliaan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Maka percayalah, Allah akan memberikan segala sesuatunya untuk kita, seperti bacaan kita pada Yohanes 12 ayat 32. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini merupakan janji Tuhan kepada kita. Saat kita mau untuk tidak takut dan tetap bersaksi bagi Allah karena Roh Kudus akan memampukan kita melakukannya. Dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus berfirman, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saya ulangi sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus harus didahului dengan menerima kuasa dari Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan menjadi saksi yang efektif. Roh Kuduslah yang menginginkan orang-orang percaya menjadi saksinya, menyatakan perbuatannya, serta bersaksi tentang apa saja yang telah dikerjakannya dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, namanya ditinggikan dan dimuliakan. Menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah, karena hal ini tidak mungkin dikerjakan berdasarkan kemampuan dan kebiasaan belaka, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus, tuntunan kuasa Allah, dan di dalam pimpinan Roh itu sendiri. Bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang percaya. Kapanpun dan dimanapun, anak-anak Tuhan haruslah menjadi saksi. Bagaimana Tuhan sudah membawa kita kepada pengenalan akan Dia dan mengalami pertobatan. Jika pada masa Yesus Kristus tugas menjadi saksi diberikan kepada para murid meliputi wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, maka bagi kita yang hidup di zaman sekarang, wilayah dan area di mana kita menjadi saksi sangatlah luas. Di segala tempat dan di semua belahan muka bumi ini kita dapat menjadi saksinya. Bersaksi bagi Kristus dalam hal yang sederhana dapat kita lakukan dengan berbagai hal antara lain. 1. Menceritakan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam diri kita sehingga mengenal keselamatan. Berita keselamatan yang telah kita terima dari Yesus Kristus adalah hal yang layak dan penting diceritakan kepada semua orang, khususnya mereka yang belum mengenal dan menerima keselamatan. Tujuannya adalah agar banyak orang percaya dan diselamatkan oleh Kristus. Yang kedua, menyaksikan perubahan hidup yang kita alami karena kerja kuasa Roh Kudus. Jika memperhatikan para rasul yang menjadi saksinya, hal besar dan prinsip mereka lakukan ialah memperlihatkan bagaimana hidup mereka mengalami perubahan. Misalnya Simon Petrus mengalami perubahan dari seorang yang takut dan pengecut menjadi pemberani dan tidak pernah takut tentang apa yang mereka akan hadapi.
Perubahan hidup adalah, apalagi hal itu suatu yang spektakuler, berasal dari Roh Kudus, akan menjadi kesaksian yang sangat powerful bagi semua orang yang mendengarnya. Yang ketiga, mengajarkan firman Tuhan yang telah merubah kehidupan kita. Untuk banyak hal dalam berbagai kesempatan, mengajarkan firman Tuhan adalah sarana efektif untuk bersaksi. Apalagi jika hal ini dibarengi dengan keteladanan hidup dan menjadi contoh dalam berbagai perilaku. Bagaimana teman-teman pemuda Dianapura? Apakah sudah menjadi saksi Kristus? Silahkan dijawab di hati masing-masing. Bagi teman-teman yang sudah menjadi saksi Kristus, lanjutkan dengan penuh semangat dan sukacita. Jika kekristenan kita biasa-biasa saja dan tidak jauh dari orang dunia, maka kita pun akan mengalami kesulitan bersaksi. Karena menjadi saksi berarti iman dan janji. Karena menjadi saksi berarti iman dan juga nilai-nilai kebenaran Kristus tidak disembunyikan, tetapi justru dinyatakan melalui sikap, perbuatan, dan perkataan. Saksi Kristus yang efektif akan menjalani hidupnya yang tidak bercela di dalam kuasa Roh Kudus, yang buah-buahnya akan terlihat nyata ketika kita tetap hidup di dalam Kristus. Menjadi saksi yang baik juga harus mempelajari Alkitab dengan rajin, menghafal Alkitab, dan berdoa untuk kesempatan yang diberikan Allah agar bisa berbagi dengan orang-orang yang hatinya telah dipersiapkan oleh Dia untuk mendengarkan pesan keselamatannya. Mari kita semua, pemuda-pemudi Jemaat Dianapura, tetap bersaksi bagi Yesus walaupun di masa pandemi ini. Tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk menjadi pemuda-pemudi yang bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, sehingga kami memiliki kuasa dan kekuatan untuk menjadi saksi-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, tuntun dan pimpin hidup kami mulai hari ini semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Biarlah firman ini senantiasa boleh menguatkan iman kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Saya kembalikan kepada Liturgos. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Gede Sulaiman yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa syafaat. Semoga teman-teman untuk berdoa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang begitu indah bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami masih menghirup nafas yang segar yang Kau berikan pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam ini ya Tuhan, kami bawa doa syafaat kami ya Tuhan, khususnya bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati bangsa negara kami ya Tuhan, yang sekarang mengalami pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan bangsa negara ini kami ya Tuhan, agar kembali pulih ya Tuhan, agar kami yang merantau di sini ya Tuhan, mencari nafkah ya Tuhan, agar melakukan aktivitas kami sehari-harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk Bapak Presiden ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan, yang memimpin negara kami ini ya Tuhan. Berilah kesehatan ya Tuhan, tunda dalam setiap langkahnya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pendeta dan ibu pendeta kami di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan, berilah kesehatan bagi pendeta kami ini ya Tuhan, dalam pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat
pemuda kami ya Tuhan, pemuda Denapura ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pemuda ini ya Tuhan, agar ke depannya ya Tuhan lebih bersemangat ya Tuhan untuk memuji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemuda-pemuda kami ya Tuhan yang di rumah ini ya Tuhan, walaupun ibadah ini dalam online ya Tuhan, tapi kiranya Tuhan berkati teman-teman kami yang di rumah ya Tuhan, tuntun mereka, beri kesehatan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami ya Tuhan, ataupun kakak kami ya Tuhan, yang melaksanakan UAS ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan, agar setiap soal-soalnya Tuhan dijawab dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami ya Tuhan yang dalam mencari pekerjaan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan agar mendapat pekerjaan yang tepat untuk mereka ya Tuhan. Dan juga teman-teman kami ya Tuhan yang mencari jodoh ya Tuhan. Kiranya Tuhan mempertemukan jodoh mereka ya Tuhan, seiman ya Tuhan, agar dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini, yaitu untuk lagu penutup, Ku Bersyukur Bapa. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk Pak Gede Sulaiman untuk membawa doa penutup kita dan sekalian berkat. Kita boleh bersyukur bersama-sama bahwa kita boleh beribadah walaupun melalui YouTube, dan hal ini biarlah tidak mengurangi makna persekutuan kita. Kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama,
Dan di penghujung persekutuan kita ini, mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah saat ini yang boleh kami lakukan bersama-sama di tengah-tengah pemuda Jemaat Dianapura. Tuhan, kami senantiasa rindu untuk bersekutu, tetapi saat ini kami boleh melakukannya dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan berkat sukacita kasih-Mu yang melimpah. Berkati kami sehingga boleh menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang berkenan di hadapan-Mu, pemuda-pemuda yang tetap bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyudahi persekutuan kami dan kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktunya pada malam hari ini, dan juga terima kasih buat tim musik kita. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Kak Maria. Saya persilakan. Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya teman-teman yang udah gabung sama kita di ibadah online ini. Untuk ibadah selanjutnya itu kita akan tetap online, dan juga sedikit informasi untuk teman-teman yang mau memberikan persembahannya itu bisa ke nomor rekening di bawah ini, atau hari Minggu bisa ketemu Nova di Pastori. Untuk teman-teman yang transfer bisa menunjukkan bukti transfernya dan dikirim ke Nova via WhatsApp. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Bye bye.